Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai yang namanya apakah aku merampok diriku sendiri. Tema besarnya adalah sederhana, persepuluhan. Mohon maaf saya bukan yang memilih tema ini, kalau bisa saya skip ini, tetapi ya ini firman yang harus dibagikan kepada kita semua, firman yang tidak kalah sensitif dengan minggu yang lalu, karena minggu lalu kita ngomong tentang pernikahan ya kan. Cukup menantang memang saya mengkhotbahkan sebuah pernikahan karena macam-macam di sini keadaan statusnya. Tapi hari ini cukup spesifik, bukan sebagai sebuah sekali lagi bukan untuk menghakimi, bukan untuk menjelekkan, menjatuhkan satu dua orang, tetapi supaya kita bisa lebih baik dalam keuangan kita, khususnya saat kita memberi kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, saat kita memberi sesungguhnya itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan dengan banyak cara. Dengan suara kita, semua yang berdiri di sini. Dengan talenta kita, semua yang bermain musik di sebelah kiri kanan saya ini. Atau dengan teman-teman tadi yang sampai keringetan, menari-nari dan sebagainya. Itu pun menyembah Tuhan. Atau mungkin Anda di belakang, semua orang sudah pulang. Membersihkan itu punya toilet, membersihkan itu pun bagian penyembahan Tuhan. Tetapi hari ini saya mau spesifik memberikan sebuah perspektif baru. Mungkin bukan baru buat Anda, sebuah perspektif mengenai menyembah Tuhan yang bisa dilakukan oleh semua orang secara bersama-sama. Mengapa begitu? Karena kita semua pasti sudah menerima sesuatu yang daripada Tuhan, yaitu berkat-Nya, harta dan kekayaan. Terlepas dari seberapa banyak yang kita miliki. Karena kita di sini walaupun profesi kalian sama, pasti kalian punya berkat yang berbeda satu dengan yang lain, betul? Tanda tangannya mungkin sama 2 kontrak, tetapi nilai daripada kontraknya berbeda satu dengan yang lain. Tetapi terlepas daripada bilangannya, Anda mendapatkan sesuatu, Anda diberkati melaluinya. Anda bisa menikmati kehidupan dari hasil kerja keras Anda. Dan sesungguhnya yang Anda terima itu bisa menjadi sebuah cara penyembahan kita kepada Tuhan. Hari ini firman-Nya begitu sederhana karena mungkin kita semua pernah mendengar dari berbagai perspektif, dari pendeta yang berbeda-beda, dari YouTube satu kepada YouTube channel yang lain dan seterusnya. Tapi kita mau fokus apa yang dikatakan oleh firman Allah di dalam kitab Maleakhi. Bisa mengerti ya? Karena persembahan persepuluhan ada di beberapa kitab lain, tapi kita mau fokus melihat apa yang sedang terjadi di sana. Di minggu yang pertama, Pastor Ari berbicara mengenai bagaimana supaya kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena itu adalah urusan hubungan kita dengan Tuhan. Ada sebuah tanggung jawab rohani mengenai ketuhanan kita kepada Dia. Di mana bangsa itu pada saat itu tidak memberikan yang terbaik, memberikan yang sisa, memberikan yang sakit, yang buta, dan seterusnya. Tidak memberikan yang terbaik. Minggu lalu saya sudah mengajarkan kepada kita semua sebuah argumentasi yang Allah berikan kepada bangsa Israel pada saat itu mengenai hubungan antara satu dengan yang lain, khususnya di dalam urusan pernikahan antara suami dengan istri. Di mana pada saat itu banyak orang tidak lagi menghidupi Taurat Tuhan. Di mana banyak orang tidak lagi menghidupi perjanjian Allah. Mereka menjadi tidak setia dengan istri masa muda mereka. Itulah kenapa saya berdoa di sini semuanya menjadi perempuan-perempuan, menjadi ibu-ibu, menjadi wanita-wanita yang setia terhadap pasangannya. Setuju katakan amin? Amin. Dan hari ini urusannya mengenai duit, ekonomi. Di mana kita mesti memiliki sebuah hubungan yang baik kepada Tuhan mengenai harta benda yang sudah Dia berikan kepada kita semua. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, Yesus berbicara lebih banyak tentang keuangan daripada surga dan neraka. Saya ulangi, kalau Anda mempelajari lebih teliti mengenai harta, uang dan sebagainya itu, sesungguhnya itu lebih banyak ketika Yesus mengatakan secara langsung mengenai surga dan neraka. Mengapa begitu? Karena Dia mau orang percaya, umat Kristen semuanya bisa sehat dalam keuangan mereka. Mereka bisa memiliki sebuah pengelolaan yang benar, saya tidak ngomong yang baik, pengelolaan yang benar mengenai harta yang Allah titipkan kepada mereka. Karena Yesus mau memberitahu bahwa sesungguhnya yang kita terima itu bukan milik kita. Hai jemaat Tuhan, gaji yang engkau terima, gaji yang engkau kirimkan ke Indonesia itu bukan milikmu. Itu milik Tuhan. Kita hanya pengelola.
Pastor Ari sudah ngomong ini berkali-kali, 5 tahun saya di sini, beliau sudah mengatakannya dan saya hanya mengulangi buat kita semua. Bahwa harta yang saya miliki, yang engkau miliki, baju yang engkau pakai, makanan yang engkau makan, sesungguhnya itu milik Tuhan dan kita hanya mengelola saja. Dan pada saat itu, bangsa Israel setelah masa pembuangan, mereka mengalami sebuah kemerosotan dalam hal pengelolaan uang. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama dengan tujuan sederhana, supaya kita bisa menjadi pengelola keuangan yang benar. Tadi malam saya iseng mencari tahu, apa sih tantangan terbesar, apa sih masalah terbesar yang dihadapi oleh domestic helper yang ada di Solo terlepas dari apapun bangsa kewarganegaraan mereka. Salah satu masalah terbesar dari sekian banyak masalah yang dihadapi oleh para domestic helper adalah mengenai uang. Doi, kata apa? Benar ya? Doi ya? Doi. Doi. Doi dijawab beda. Doi, oke. Masalah terbesar salah satunya adalah selain mental health, selain tidak adanya privacy di dalam rumah majikan, selain daripada tidak ada makanan yang cukup, masalah terbesar adalah mengenai uang. Mengapa begitu? 85% pekerja migran yang ada di Hong Kong ini sebagai domestic helper, pembantu rumah tangga, mereka sudah terlilit hutang. Tenang saja, enggak usah begini. Nanti ketahuan punya hutang Anda. Enggak usah. Karena tadi saya hitung yang begini tadi 85% persis itu. Nah, kayaknya 85% ada di sini semua kayaknya ya. Enggak usah begini, enggak usah. Kelihatan nanti di kamera ya tahu wah itu ibu punya utang ternyata. Jangan enggak usah. Mbak enggak usah disorot ya Mbak, sorot saja pendeta di sini, ya kan? Malu, enggak perlu ngerti di Indonesia. Perlu tahu lah. Anyway, 85% pekerja domestic helper di Hong Kong ini sudah terlilit hutang. Karena sedari awal mereka datang dari Indonesia dengan semua biaya yang mahal, mereka harus datang dengan sebuah hutang. Anda tahu persis apa yang saya maksud. Jadi tujuan daripada firman Tuhan ini sesungguhnya adalah supaya Anda bisa memiliki sebuah keuangan yang sehat. Supaya Anda bisa keluar dari jerat hutang yang harus Anda ambil pada saat itu. Dan Anda benar-benar akan disebut berbahagia dan diberkati. Karena itulah janji firman Allah. Supaya apa yang menjadi perjanjian Allah dengan Abraham di kitab Kejadian 12 itu juga akan menjadi bagian kita. Bahwa orang akan melihat engkau berbahagia. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati, siapa mengutuk engkau akan dikutuki. Itu pun akan terjadi dalam kehidupan kita. Di mana kita menjadi umat percaya, umat Tuhan yang diberkati. Orang pun akan bersaksi. Tapi masalahnya Pak, masalahnya Bu, gak semua orang Kristen selalu dilihat, wah kamu diberkati. Wah urip mulai susah ngisi-ngisini gitu. Benar ya? Karena kita tidak memiliki pengelolaan keuangan yang sehat. Dan hari ini kita mau melihat apa sih rahasianya supaya kita punya pengelolaan keuangan yang sehat. Berdasarkan kitab Maleakhi pasal yang ketiga ayat 7-12. Dan dengan begitu kita bisa memiliki motivasi yang benar saat kita memberi uang kita kepada Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Saya bacakan saja ya, panjang nanti. Agak jelas nanti ya. Saya bacakan buat kita semua. Perhatikan dengan baik-baik. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ayat 9. Kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam.
Apakah aku tidak akan membukakan, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghadik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa, ini tadi yang saya maksud, 12 baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Semua orang pengen ayat 12. Benar ya? Tapi terkadang gak semua orang menghidupinya. Karena ayat 12 gak bisa terjadi begitu saja dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Harus ada sebuah proses yang terjadi, harus ada sebuah keputusan yang terjadi yang dimulai daripada ayat yang ke-7 sampai kepada ayat yang ke-11, maka 12 itu bisa kita hidupi bersama-sama. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, hari ini kita mau menjawab sebuah pertanyaan sederhana. Apa sih kebenaran Alkitabiah mengenai pemberian kita kepada Tuhan? Apa sih kebenaran Alkitabiah yang bisa kita temukan dari kitab Maleakhi pasal yang ketiga ini mengenai kita memberikan persepuluhan dan memberikan persembahan khusus? Saya kasih tahu dulu makna daripada persembahan persepuluhan bagi yang belum mengerti atau mungkin baru pertama kali mendengar ini. Jemaat Tuhan yang saya kasih, persembahan persepuluhan adalah 10% dari semua pendapatanmu engkau pinggirkan, engkau sisihkan itu kepada Tuhan. Karena menurut kitab Imamat, persepuluhan dari setiap pendapatan kita itu milik Tuhan. Milik Tuhan. Dan 90 sisanya adalah milik kita semua. Jadi apa yang boleh kita makan itu adalah 90%, tetapi yang 10% itu bagiannya Tuhan, tidak boleh diapa-apakan. Lalu persembahan khusus yang dimaksud di sini adalah sebuah persembahan yang kita berikan melebihi atau di luar daripada apa yang seharusnya daripada persembahan 10 itu. Jadi ada 10% untuk Tuhan, lalu 90% ini diambil sebuah persembahan yang itu akan bisa disebut dengan sebuah persembahan khusus. Tetapi di perjanjian lama juga ada yang namanya persembahan khusus untuk sebuah persembahan di mana mereka baru saja mendapat pekerjaan baru atau memasuki tahun yang baru. Jadi persembahan khusus adalah sebuah persembahan pertama yang diberikan kepada Tuhan oleh karena mereka memiliki pekerjaan yang baru atau mereka baru saja memiliki ladang yang baru, hasil panen pertama itu bahasanya diberikan kepada Allah karena itu bagian Allah. Lalu hasil panen berikutnya itu adalah milik Allah, milik kita dan kita bisa mengelolanya dengan baik. Bisa mengerti sampai sini? Tetapi ICA tidak menekankan persembahan khusus. Kalaupun itu digerakkan Tuhan hatimu untuk memberikan persembahan khusus kepada Tuhan, kami tidak menolaknya. Bisa mengerti ya? Tapi jangan sampai dianggap berarti mulai sekarang persembahan khusus harus di ICA. Enggak. Bukan begitu konsepnya. Firman Tuhan ini dibuat bukan karena ICA sedang butuh duit, bukan. Bisa mengerti ya? Karena ngomong duit sensitif sekali. Wah kayaknya Pak Yer mau nyekolahkan anak makanya khotbahnya persepuluhan. Ora. Gajiku sudah cukup untuk bisa membiayai dan menghidupi. Tenang saja. Ini bukan untuk gereja, tapi untuk Anda. Itu tadi seperti yang saya katakan. Supaya kita bisa memiliki sebuah keuangan yang sehat dalam mengelolanya. Oke, lanjut. Ada 3 saja, kita mulai yang pertama. Ketika kita memberi kepada Tuhan, ketika kita memberikan persepuluhan kita, persembahan khusus kepada Tuhan, itu sesungguhnya adalah cerminan daripada kondisi kerohanian kita. Saya ulangi, ketika kita memberi, sesungguhnya itu sedang menggambarkan bagaimana kita sedang memiliki sebuah kesehatan kerohanian. Kalau kita pelit, itu berarti ada yang salah dengan kerohanian kita. Kalau kita sedang murah hati, generous. Ketika kita suka memberi murah hati, maka pasti kerohanian kita sehat. Mengapa begitu? Mari kita lihat kondisi yang terjadi di dalam kitab Maleakhi pada saat itu. Ayat 7 Mbak, saya sudah kasih warna kuning. Sejak zaman nenek moyangku kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Bangsa Israel pada saat itu kita semua tahu bahwa mereka adalah bangsa yang seringkali melanggar perjanjian Allah. Betul ya? Bahkan mereka disebut dengan bangsa yang tegar tengkuk, sidik-sidik protes sama Tuhan.
Betul ya, masih ingat ya? Dibawa dikeluarkan dari bangsa Mesir, orang ini bersyukur malah kelingan bawang prei. Ya kan? Ingat bawang putih, ingat bawang bombay, semuanya diingat. Ini loh dikeluarkan dari perbudakan. Malah katanya, wah mendingan makan di sana, mati di sana karena di sana ada daging dan bawang-bawangan. Halo. Itulah bangsa Israel. Mereka suka menyimpang daripada semua ketetapan Tuhan. Dan itu pun juga terjadi dalam bangsa Israel di zaman Maleaki ini. Lalu dikatakan Tuhan, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Pertanyaan ini terjadi karena mereka tidak menyadari keadaan mereka. Pada saat itu Maleaki ditulis setelah mereka keluar daripada pembuangan, 100 tahun setelah pembuangan dari Babel. Saya sudah mengatakan itu. Tetapi kemarin saya menemukan lagi sebuah fakta bahwa ternyata dari penulisan itu ditarik 80 tahun sebelumnya, ada sebuah bait Allah yang baru saja dibangun di Yerusalem saat mereka berada di situ. Itulah kenapa saya, walah yo pantesan. Ayat ini wajar karena mereka nggak menyadari. Apa maksudnya? Mereka berpikir secara fisik mereka sudah ada di Yerusalem keluar dari pembuangan. Mereka merasa bahwa mereka sudah ada di rumah Tuhan. Dan mereka pikir mereka tidak sedang menyimpang dari Tuhan. Mereka berpikir mereka baik-baik saja di hadapan Tuhan. Mereka nggak sadar. Dan seringkali itu juga terjadi dalam kehidupan orang Kristen saat ini. Pak, aku sudah melayani. Pak, aku sudah ada di gereja. Pak, itu toilet bersih karena saya. Tapi terkadang Tuhan bisa mengatakan kepada kita semua bahwa engkau telah menyimpang daripadaku. Terkadang kita nggak menyadari cara bagaimana Pak kami harus kembali. Cara bagaimana aku bisa menyimpang daripada engkau. Aku sudah melakukan semuanya. Hati-hati jemaat Tuhan. Jangan sampai kita memiliki mental seperti ini. Karena bagi Tuhan itu bukan bagaimana keadaanmu di luar. Tapi keadaan di dalammu. Dan itu bisa dilihat Tuhan dari apa? Cara mereka memberikan persembahan. Maleaki pasal yang pertama saja Mbak. Lanjut Mbak. Tolong lompat. Kita masih ingat di pasal yang pertama ayat ke-7. Mereka memberikan yang kurang baik. Lanjut Mbak, slide berikutnya. Dikatakan seperti ini. Aku menjawab, lalu aku menjawab, kalian menghina aku dengan menyepelekan kurban-kurban di mezbahku. Tetapi kalian para imam tetap menyembah. Tidak mungkin kami tidak pernah menyepelekan kurban bagimu. Betul? Mereka tidak menyadarinya. Maka jawabku, Tuhan Panglima semesta alam, setiap kali kalian mempersembahkan kurban, perhatikan kalimat ini. Setiap kali kalian mempersembahkan kurban yang cacat, itu artinya kalian seolah berkata, mezbah Tuhan, hal yang sepele. Bagian kuning, kalian pasti tahu bahwa mengorbankan binatang yang buta, pincang, atau sakit kepadaku adalah hal yang salah. Jadi mereka pada saat itu memberikan persembahan, yes masih. Tetapi kualitasnya rendah. Kualitasnya asal-asalan. Mereka tetap melakukan apa yang seharusnya karena bait Allah sudah ada di sana. Tetapi ada yang salah dengan cara mereka memberi. Bisa mengerti yang saya maksud? Mereka melakukan semuanya bait Allah sudah jadi. Mereka melakukan penyembahan kepada Tuhan. Tetap dipimpin sama imam. Tetapi yang mereka persembahkan tidak baik. Ayat 13 lanjut Mbak, slide berikutnya. Dikatakan juga, kalian juga meremehkan aku dengan berkata, peraturan ibadah ini hanya merepotkan saja. Lalu kalian mempersembahkan bagiku hewan yang pincang, sakit, atau hasil rampasan. Ayat 1, pasal 1 ayat 7 dan 13 ini berbicara mengenai Allah menentang kualitas persembahan mereka. Dan sekarang di pasal yang ketiga Allah menentang kuantitas atau jumlah daripada persembahan mereka. Mengapa begitu? Di ayat 8 diberitahukan. Lanjut Mbak. Lalu aku menjawab, seharusnya manusia takut kepadaku, tetapi kalian telah merampok milikku. Namun kalian membantah, tidak mungkin, kami tidak pernah merampok milikmu. Jawabku, kalian merampok milikku dengan cara menahan persepuluhan dan persembahan khusus. Di
Di pasal yang pertama memberikan yang pincang, memberikan yang sakit, hasil rampasan. Di pasal ketiga diberitahu, kalian menahan apa yang menjadi bagianku. Dengan kata lain, Allah sedang menunjukkan bahwa ada yang salah dengan hati mereka yang begitu jahat di hadapan Tuhan. Dan Allah mengutuk mereka semua. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, persembahan kita menggambarkan kondisi kerohanian kita. Para pelayan Tuhan, jangan marah kepada saya mesti jujur kepada Anda semua dan seluruh jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan, kita pasti fair dengan setuju dengan apa yang saya katakan bahwa kita nggak ada yang pernah tahu kerohanian semua pelayan yang ada di sini. Bedaknya mau tebal 5 meter, 5 cm lah, jangan berlebihan ya, 5 cm lah katakanlah. Benar ya? Muka dengan tangannya beda ya kan, muka dengan lehernya kakinya beda ya kan. Enggak apa-apa, it's okay, saya bisa mengerti itu. Tetapi ketika berbicara kerohanian nggak ada yang bisa mengerti. Dan supaya bisa mengerti keadaan kerohanian satu dengan yang lain yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata itu, bisa diukur dengan bagaimana memberinya kepada Tuhan. Bagaimana murah hatinya kepada Tuhan. Bagaimana dia mau mengelola, memberikan itu kepada Tuhan atas apa yang sudah diberikan. Itu gambaran daripada kondisi rohani. Itulah kenapa terkadang ada pelayan yang tiba-tiba nggak ada di mimbar lagi karena ketahuan ada satu kesalahan dan sebagainya. Betul ya? Karena kerohanian nggak ada yang ngerti. Ada hamba Tuhan di luar sana kita dengar, oh baik-baik saja, YouTube-nya banyak, like-nya banyak, lalu tiba-tiba nggak khotbah lagi, lalu ada 1-2 hal yang terjadi. Kita nggak bisa mengerti apa yang terjadi dalam hidupnya. Memang. Tetapi untuk bisa melihat sesungguhnya adalah kadar daripada seberapa dia mau berkorban kepada Tuhan dengan uang mereka. Karena tepatlah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di kitab Matius. Selanjut Mbak. Matius pasal yang ke-6 kalau tidak salah. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Siapa di sini nggak bisa tidur kalau belum gajian? Angkat tangan. Oh bisa ya, bisa tidur ya. Foto Mbak, kasih tahu sama suamimu sama anakmu biar bertobat bersama-sama. Enggak apa-apa. Ya, betul. Karena seringkali kita tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kita tidak memberikan yang seharusnya kepada Tuhan. Itu sesungguhnya gambaran daripada rohani kita. Jemaat Tuhan, saya mau memberitahukan kepada kita, jangan sampai berkat yang kita terima menghalangi perjalanan rohani kita. Jangan sampai berkat yang dilimpahkan Tuhan dalam hidup kita karena kita bekerja di Hong Kong ini membuat kita menjadi jauh daripada Tuhan. Jangan sampai apa yang Tuhan percayakan setiap hari kita gajian, kita menerima semua makanan yang enak dari majikan, kita dapat voucher ke Disneyland kemarin saya baca di berita dan sebagainya itu. Jangan sampai kita menjadi lupa akan Tuhan. Karena itu, lanjut Mbak, saya menuliskan begini. Hal-hal materi dapat menghalangi perjalanan rohani kita semua. Kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik. Itu poin yang pertama yang harus saya kasih dasar dulu. Supaya kita ngerti dalam kita memberi. Yang kedua, cepat saja, gak usah lama-lama ngomongin duit. Pemberian kita sesungguhnya adalah sebuah ekspresi iman kepada Tuhan. Mohon maaf kepada keluarga yang bertumbuh dari keluarga yang Kristen. Seringkali persepuluhan adalah sebuah kebiasaan sebagai seorang Kristen. Apalagi orang Protestan itu. Aduh. Pelajaran pertama orang tua saat kita sudah bekerja pasti akan ditanya. Jangan lupa persepuluhan. Dianggap sebagai sebuah keharusan. Dianggap sebagai sebuah kebiasaan. Dianggap sebagai sebuah kebudayaan. Dianggap sebagai sesuatu yang ya sudahlah memang ya wes. Tetapi sesungguhnya ketika kita memberi itu adalah sebuah ekspresi iman.
Pastor Ed mengajari kami para pastoral dan itu perlu diajarkan kepada jemaat. Hai jemaat Tuhan, segala sesuatu yang engkau lakukan untuk Tuhan kalau tidak ada imannya, itu semuanya sesungguhnya adalah sebuah kegiatan ritual agamawi semata. Ketika Anda berdoa, tidak ada imanmu kau taruhkan di dalam Tuhan yang sanggup melakukan sesuatu atas doamu, maka engkau sedang melakukan ritual doa biasa. Ketika engkau berpuasa tetapi tidak ada iman di sana, engkau sedang diet dan mau menurunkan berat badan. Ya kan? Tenang, saya bukan hanya diet, saya juga puasa, tenang saja. Apalagi, bahkan ketika engkau memberikan persembahanmu kepada Tuhan di depan, atau lewat kantong kolekte yang bertebaran nanti, itu harus ada iman di sana. Itu adalah sebuah ekspresi iman kita kepada Tuhan. Imannya di mana Mbak Wanita? Ayat 10 Mbak, lanjut. Dikatakan seperti ini. Bawalah segala persepuluhanmu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada cukup makanan di dalam rumahku. Jika kamu melakukannya, maka aku akan membukakan tingkap-tingkap langit untukmu dan mencurahkan berkat yang demikian banyaknya sehingga kamu tidak mempunyai cukup tempat untuk menampungnya. Bagian kuning ini, ujilah aku, biarlah aku membuktikannya kepadamu. Jemaat Tuhan, kata ujilah di sini itu tidak bisa kita temukan di tempat yang lain. Apa maksudnya? Allah sedang menantang kita untuk menaruhkan iman kita dan percaya kita kepada Dia dan menguji apakah perkataannya itu Dia lakukan atau tidak. Jadi saat kita memberi kepada Tuhan, itu adalah sebuah ekspresi iman kepada Tuhan, bahwa Dialah Tuhan yang sanggup memberkati saya. Itu adalah sebuah ekspresi iman bahwa saya bisa hidup dengan 90 yang sisa. Itu adalah sebuah ekspresi iman bahwa Allah yang akan memelihara saya sepanjang bulan ke depan. Itu harus menjadi sebuah ekspresi iman. Tidak boleh sebuah keharusan, budaya, kebiasaan. Tetapi bahwa memang kita menaruhkan iman dan hidup kita kepadanya. Pertanyaannya, apakah kita sudah cukup mempercayai Tuhan dengan iman kita? Kalau kita tidak memberikan persembahan kita kepada Tuhan, persembahan persepuluhan kepada Tuhan, itu gambaran sederhana bahwa engkau enggak percaya kepada Tuhan. Saya harus berani mengatakan ini dengan lemah lembut, dengan penuh kasih. Ketika engkau tidak memberi, sesungguhnya engkau sedang hidup dengan kekuatanmu sendiri. Karena engkau memakan, merampok apa yang menjadi milik Tuhan. Itu bagian Tuhan. Lanjut Mbak, ada 3 hal kalimat yang saya katakan, yang saya tuliskan kepada kita semua. Ketika saya memberikan persepuluhan, saya sedang bersaksi bahwa Tuhanlah yang memiliki segala sesuatu yang saya miliki. Ketika saya memberikan persepuluhan, saya sedang mempercayai Tuhan untuk memenuhi semua kebutuhan saya. Dan ketika saya memberikan persepuluhan, saya sedang menguji Tuhan untuk memampukan hidup saya dengan 90 yang sisa. Pertanyaannya, seberapa engkau mempercayai Tuhan selama ini? Melalui apa yang engkau berikan atau melalui apa yang engkau punya? Itu ekspresi iman sesungguhnya. Itu bukan sebuah keharusan. Ya kita pasti pernah mendengar ya, wah itu kan kita nggak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Di perjanjian lama 10%. Tapi ketika perjanjian baru 100%. 10% saja nggak ngasih, 100%. Itu hanyalah sebuah alasan untuk tidak memberi sesungguhnya. Apapun bentuk penafsirannya. Mau alegoris, anagogis, kemarin kita belajar Asia Academy. Itu hanyalah sebuah alasan. Maka hari ini firman Tuhan memberitahukan kepada kita, kembalilah kepadaku. Tadi ayat 7 tadi dikatakan begitu ya. Dengan cara apa? Kembalilah percaya kepada Tuhan dengan memberikan persepuluhan. Apa yang menjadi bagian Tuhan. Jadi mulai sekarang gak usah malu-malu kalau kasih persembahan persepuluhan. Jangan dikasih NN. Banyak sekali saya melihat, NN, nonim. Waduh.
Kok bisa kerja di Hong Kong ya no name ini ya? Hong Kong ID-nya gimana nih no name ini? Jangan. Taruhkan namamu. Tenang saja. Itu tidak akan dituliskan di papan ini, masukkan ke Facebook, YouTube. Enggak akan. Itu urusan hamba Tuhan dengan Tuhan saja. Mengapa kami hamba Tuhan perlu melihat nama Anda? Supaya kami bisa mengukur kedewasaan rohani jemaat Tuhan. Dan mengukur berkat Tuhan yang terjadi dalam hidupmu. Karena cuma satu ukurannya. Harta kekayaan ditambahkan Tuhan. Ketika engkau dipercayakan kecil, maka engkau akan percayakan dengan hal yang lebih besar. Betul? Iya. Jadi saya titip, tolonglah kalau nulis, jangan NN lagi. Tulis nama yang Tuhan sudah kasih, hamba Tuhan sudah kasih, nama baptis terserah, enggak apa-apa. Yang penting saya tahu ini punya siapa dan sebagainya. Karena dengan begitu kita bisa jujur kepada Tuhan, bahwa saya sudah memberi kepada Tuhan. Bisa mengerti ya? Saya sudah ajarkan ini di Taiwan, gak usah malu. Yang menghitung gak semua jemaat ini menghitung satu-satu, enggak. Itu rahasia. Itu sudah ada pelayanannya sendiri, kolektor, ada grup WA-nya khusus. Nah, biar tak kasih tahu dapur semuanya. Karena itu memang rahasia. Tetapi kami juga perlu tahu siapa yang sudah, siapa yang belum, supaya itu menjadi sebuah doa kepada Tuhan. Tuhan berkati, karena dia sudah setia, dia sudah beriman kepada engkau melalui pemberian yang ada di hadapanku ini. Kami tim kolektan selalu mendoakan terlebih dahulu. Setelah mereka hitung, saya di kantor, saya lihat lagi, saya baca lagi, saya tumpangi tangan lagi. Tuhan berkati, imannya sudah ditaruhkan kepada engkau dengan memberikan 10% ini. Maka 90% yang ada itu akan diberkati melimpah berlipat kali ganda dalam nama Yesus. Tapi nonim sopo iki, malaikat bingung kan. Tak kirim ke Tahiku apa ke Diamond Hill apa kemana, kan gak ngerti malaikat, no name ya. Kasihan malaikat gak ngerti nanti alamatnya. Ya. Itu adalah ekspresi iman kita kepada Tuhan. Ketiga yang terakhir, saya agak panjang di sini. Karena ada satu ayat yang saya skip tadi. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, yang pertama pemberian kita adalah cerminan daripada kerohanian kita, betul? Yang kedua, pemberian kita adalah ekspresi iman. Ini yang menarik yang ketiga. Ekspresi iman yang kita lakukan dengan sebuah ketaatan itu akan menghasilkan sebuah berkat. Allah memberkati ekspresi iman kita melalui pemberian kita. Mengapa begitu? Kita mau lihat dulu. Kalau diberkati, berarti ada sebuah keadaan yang berlawanan di sana. Mengapa begitu? Ayat 9 Mbak, tadi saya loncat, saya tidak bahas. Ayat 8 dan 9, itu satu slide, tapi saya mau fokus ayat 9. Kalian telah merampok milikku, namun kalian membantah, tidak mungkin. Kami tidak pernah merampok milikmu, jawabku. Kalian merampok milikku dengan cara menahan persepuluhan dan persembahan khusus yang seharusnya kalian berikan kepadaku. Ayat 9, lihat ini. Kalian sudah kena kutuk. Di perjanjian lama, hanya ada dua sesungguhnya. Di hadapan Tuhan di perjanjian lama hanya ada dua. Hitam atau putih. Terang atau gelap. Berkat atau kutuk. Enggak ada di tengah-tengah. Enggak ada remang-remang. Enggak ada apa lagi. Suam-suam kuku enggak ada. Artinya apa? Ketika seseorang tidak memberikan, ketika seseorang menahan persepuluhan, ketika seseorang menahan persepuluhan dengan tidak memberikannya, ketika seseorang merampok milik Tuhan, pilihannya nggak ada yang lain. Cuman kutuk. Memang kalimat ini cukup keras bagi kita perjanjian baru sesungguhnya. Tetapi mau pakai kata apa lagi? Selain daripada tidak diberkati atau kutuk. Dan pada saat itu mereka mengalami sebuah kutukan Tuhan, tetapi mereka nggak menyadari. Mereka pikir itu adalah sesuatu hal yang lumrah terjadi begitu saja dan ya mereka menghidupi. Tetapi Allah memberitahukan kepada kamu sudah kena kutuk. Kutuknya apa yang terjadi Pak Pendeta pada saat itu? Jemaat Tuhan, yang terjadi kutuk pada saat itu adalah lawan kata daripada apa yang terjadi di ayat yang ke-10. Lanjut Pak, ada nggak ayat 10 yang tadi? Tolong tunjukkan ayat 10 tadi, bukan yang imamat dulu. Ayat 10. Ayat 10 tadi kan dikatakan bahwa bawalah seluruh persembahanmu kepada Tuhan, betul? Ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada cukup makanan dalam rumahku. Jika kamu melakukannya, maka aku akan
membukakan. Berarti saat itu ada sebuah tingkap langit yang sedang ditutup oleh Tuhan. Kalau dibuka, berarti yang dibuka itu sedang tutup. Saya ulangi. Ketika kita mau masuk ruangan, kita membuka pintu, berarti sebelum kita masuk pintunya, betul? Sama halnya ketika Allah memberitahu, kalau kamu memberi persembahan persepuluhan, maka pintu ini aku buka. Berarti ketika mereka menahan itu, selama ini pintunya sedang tertutup. Itu adalah kutukan Tuhan pada saat itu. Berarti pada saat itu ada sebuah kutukan di mana terjadi sebuah kekeringan, terjadi sebuah penyakit, terjadi sebuah kelaparan yang hebat yang mereka anggap itu sudahlah maklum, lumrah, itu musim yang sedang terjadi, paceklik, biasa itu. Tetapi Allah sedang menyadarkan kepada mereka, hai umatku, itu adalah sebuah kutukan karena engkau sedang menahan persembahan persepuluhan. Imamat 27 ayat 30 saya bacakan saja, tadi sudah dikasih tahu. Itu adalah sebuah ayat yang memberitahukan bahwa persembahan sepuluhan adalah milik Tuhan sepenuhnya. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari pohon-pohon buahan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tapi Pak, sekarang kan kita hidup di dalam perjanjian baru. Yes, saya mengerti. Tetapi di dalam perjanjian baru, dua ini tetap berlaku. Yang namanya adalah kasih karunia dan kebenaran tetap berlaku. Bisa mengerti yang saya maksud ya? Kita sudah bahas itu, kita sudah tahu itu. Tapi ada satu kebenaran yang perlu kita sadari bersama-sama bahwa ketika kita tidak, saya harus pelan-pelan, saya harus ini supaya saya tidak salah atau tidak sedang menyerang siapapun. Ketika kita tidak memberikan sebuah persembahan persepuluhan kepada Tuhan, ada sebuah peristiwa yang seringkali tidak enak harus kita hadapi. Dan mungkin kita sudah menganggap itu hal yang lumrah. Karena Hagai memberitahukannya dengan mudah, memberikan gambaran sederhana. Dan itu terjadi juga pada saat itu. Lanjut Mbak, Hagai pasal 1 ayat 6 dikatakan seperti ini. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Baca sama-sama bagian yang terakhir ini. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang melubang. Ini kebenaran yang akan terjadi sesungguhnya. Kalau kita nggak mau pakai kata kutuk lah, ya wis lah, nggak usah lah pakai kata kutuk. Pernah nggak kita mengalami kita bekerja rasa-rasanya, kok orang ya hasilnya ya? Pernah? Pernah? Saya pun pernah. Dan saya sering melihat itu kehidupan jemaat sesungguhnya. Aku kerja 20 tahun hasilnya apa ya? Ini saya tidak sedang berbicara mengenai orang yang menghambur-hamburkan uang, ya kan? Ada orang yang melakukan kesalahan ini. Ini bukan itu, bukan itu. Tetapi hidup dengan dirinya sendiri, tetapi rasa-rasanya tetap nggak ada hasilnya. Itu adalah sesuatu kebenaran yang harus terjadi dalam kehidupan kita ketika kita menahan persembahan persepuluhan. Makan, udah makan banyak sih. Oh, rasanya orang puas, orang kenyang, mangan terus ya kan. Minum ya kan, rasanya haus terus ya kan. Pakai baju, kurang panas deh, padahal udah hitek ini. Kayaknya nggak panas lagi. Makanya kita rasanya pengen baju, beli baju terus, pengen baju terus. Rasa-rasanya kadang nggak panas-panas ini baju nih. Bisa mengerti? Kita pikir itu hidup boros, bukan. Itu karena ada sesuatu yang tidak kita lakukan, kita tidak memberikan, atau kita sedang merampok Tuhan. Tetapi ketika ayat 10 terjadi, itu adalah usaha Tuhan. Karena Allah nggak suka ini terjadi dalam hidup kita. Nah, supaya kutuk itu tercabut, supaya kutuk itu menjadi berkat, maka Allah memberitahukan kepada kita ayat 10 tadi, bawalah segala persepuluhanmu ke dalam perbendaharaan rumah Allah. Ada 3 berkat yang akan kita alami ketika kita memberikan persembahan persepuluhan.
Ayat 10 diberitahu bahwa jika kamu melakukannya, maka aku akan membukakan tingkap-tingkap langit untukmu dan mencurahkan berkat yang demikian banyaknya sehingga kamu tidak mempunyai cukup tempat untuk menampungnya. Saya mengatakan itu adalah pemeliharaan Allah yang sempurna. Jadi apa yang kita berikan kepada Tuhan, sesungguhnya itu akan kembali lagi dalam bentuk pemeliharaan Allah yang begitu sempurna. Mungkin kita memberikan 10% daripada penghasilan kita. Tetapi bukankah Allah yang murah hati itu mengembalikannya lagi dalam kehidupan kita dengan bentuk-bentuk yang bermacam-macam. Bonus lah. Betul? Tiba-tiba majikan pulang dari luar membawakan makanan yang seharusnya kita makan dengan uang kita. Bukankah itu berkat? Betul? Yang seharusnya kita keluar dengan uang kita, tapi ini ada sesuatu tambahan buat kamu transportasi, bukankah itu berkat? Aku akan mencurahkan, bahkan kamu tidak mempunyai cukup tempat untuk menampungnya. Jadi jangan hitung-hitungan sama Tuhan, tapi miliki iman kepada Tuhan. Ayat 11 juga menarik, lanjut Mbak. Aku akan menjaga tanamanmu dari serangan hama, dan membuat pohon-pohon anggurmu sehat sehingga membuatnya tidak rontok sampai waktunya dipanen. Ini orang petani ngerti yang dimaksudkan ayat 11 ini. Wahai petani, katakan amin. Tahu ya sedihnya yang disebut gagal panen? Tahu sekali. Sakitnya itu di sini. Kadang juga di sini. Tapi ketika kita memberi kepada Tuhan, ada sebuah penjagaan terhadap ladang kita. Apa sih Pak gambaran sederhana bukan buat yang bertani? Gampang sederhana. Pernah nggak kita tiba-tiba sakit yang tidak sakit? Ada sebuah pengeluaran tidak terduga yang harus terjadi oleh karena kita menahan. Tetapi ketika kita memberikan kepada Tuhan, semua yang tidak terduga itu ditutup lubangnya oleh Tuhan sehingga itu nggak perlu keluar. Kalau Hagai tadi berkata bahwa kepada sebuah pundi-pundi yang berlubang. Lubang itu ditutup sama Tuhan. Anak nggak pakai tiba-tiba panas ya toh. Kita harus kirim $100 untuk beli paracetamol, nggak perlu. Bisa mengerti? Suami tiba-tiba mobilnya, motornya murnya copot dan sebagainya, olinya ganti dan sebagainya, nggak perlu. Karena Allah menjagai segala sesuatunya. Binatang-binatang yang kalian pelihara di rumah peternakan ya toh, nggak tiba-tiba kekenyangan mati dan sebagainya, enggak ya kan? Tetap dijaga Tuhan, tetap sehat dan pada akhirnya bisa dipanen dan bisa dijual. Itu adalah penjagaan Tuhan dan itu adalah berkat yang kita terima ketika kita percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, ini tadi dessert yang sudah saya singgung. Maka negerimu menjadi negeri yang subur dan indah dan segala bangsa akan menyebut kamu bangsa yang diberkati. Itu berbicara mengenai hidup kita menjadi kesaksian. Jemaat Tuhan yang saya kasih, saya sudah panjang, saya sudah lihat waktu saya sudah ngomong hampir 50 menit. Pertanyaannya sederhana bahwa maukah engkau mempercayai Tuhan lagi di tahun 2025 ini? Maukah engkau kembali? Tadi di ayat 7 dikatakan, ketika engkau kembali kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Saya percaya 2025 lagi nggak ada lagi kasus hutang di dalam jemaat. Katakan amin. Jangan lagi diinterminate karena kekurangan uang, jangan lagi. Saya berdoa Tuhan jagain masalah yang satu ini. Mungkin 85% terjadi di Hongkong tapi itu di luar, enggak di jemaat saya. Setuju katakan amin. Karena yang pusing enggak cuma saya, ketua Kingdom Groupmu pun pusing. Bu Eva sampai begini. Saya berdoa 2025 kita semakin mempercayai Tuhan dengan uang kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama.